terutama berkenaan dengan bagaimana membuat pemain banyak yang bisa mengatur ritme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang selalu setia membahas tim nasional kita, Garuda. Oke, kali ini kita akan bahas sedikit tentang permainan antara China dan Indonesia, tetapi saya tidak akan membahas bagaimana jalannya pertandingan karena pasti sudah ada banyak yang membahas. Kemarin juga ada yang komentar di video saya yang sebelumnya tentang siapakah yang akan ditumbalkan, apakah Indonesia atau China dengan eh, maksud upaya untuk menempatkan Bahrain di empat besar. Jadi harus ada eh, artinya salah satu dijegal tapi dua-duanya jatuh gitu loh. Ibaratnya begitu, harus memilih salah satu tapi yang bisa menjatuhkan dua-duanya. Tapi ternyata untuk kali ini sedikit sirna ya kekhawatiran saya tentang wasit dari Uni Emirat Arab ini karena saya pikir tidak ada masalah jalannya pertandingan oke, dan saya ucapkan pertama-tama saya ucapkan selamat buat tim nasional China. Ini adalah kemenangan pertama China dan juga kekalahan pertama Indonesia. Kemarin Indonesia imbang dalam 3 pertandingan dan Cina kalah dalam 3 pertandingan, dan ternyata Indonesia bisa dikalahkan oleh tim yang 3 kali kalah. Jadi Indonesia tidak pernah kalah tapi bisa dikalahkan oleh tim yang 3 kali kalah. China malam ini bermain cukup bagus meskipun sebenarnya secara rata-rata atau dalam permainan individual Indonesia eh, lebih baik ya, lebih bagus kualitasnya. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya bahwa tim kita secara squad, kualitas individu setiap pemain gitu ya lebih lebih bagus di atas China, termasuk dengan harga squad yang juga lebih mahal daripada China. Ya, sebelumnya saya perlu menyatakan, kemarin kan ada yang komen di video saya sebelumnya bahwa ini pengamat bola mana lagi yang ada tumbal segala ya. Yang tadi saya bahas itulah antara Indonesia dan China, siapa yang akan dijegal dan kemudian bisa menjatuhkan dua-duanya karena biar Bahrain bisa berada atau dipastikan atau dijamin berada di empat besar. Ya, ini berawal dari peristiwa yang kemarin ya, yang karena kita dijegal oleh wasit Ahmed Al-Kaf ya, yang membuat kita akhirnya mendapatkan hasil imbang di plus tambahan waktu. Jadi tambahan waktu gitu. Dan itu sangat menyakitkan dan itu yang bikin berimbas pada video saya yang berikutnya, yaitu tentang pembahasan saya tentang tumbal, dan kemudian ada yang mempertanyakan pengamat bola mana lagi ini kok ngomong tentang tumbal-tumbal. Oke, berkenaan dengan itu lebih baik atau lebih cocok kalau saya jangan dibilang sebagai pengamat bola karena saya cuman mengulas pertandingan, mungkin juga tidak hanya pertandingan tapi pemain, bahkan kadang saya bikin profiling pemain yang menarik ya untuk dibahas karena saya mencoba menyajikan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari keilmuan saya di bidang psikologi. Dan untuk pertandingan kali ini wasit oke, fine menurut saya, telah memimpin pertandingan dengan baik dan juga respect atau saya mengapresiasi permainan China bagus, untuk counternya bagus banget meskipun tadi saya bilang bahwa secara kualitas sebenarnya secara squad atau bahkan kualitas individu sebenarnya masih di bawah pemain Indonesia harusnya ya. Tapi ya lagi-lagi bola itu ya begini, dalam permainan bola semuanya tidak bisa ditebak kalau soal hasil. Meskipun mungkin barangkali saja ada sebuah tim yang menguasai ball possession, menguasai permainan seperti Indonesia di malam ini, tapi pada akhirnya juga China akhirnya bisa mempertahankan kemenangannya 2-1 atas Indonesia. Nah, berkenaan dengan tadi saya sedikit menghubungkan dengan permainan Indonesia lawan Bahrain kemarin, itu kan kemarin imbang ya, tapi ini sama-sama kecewa memang. Kalau hari ini yang melawan Cina ini kekecewaannya lebih kepada
apa ya, ibaratnya itu tadi ya, timnya lebih bagus, tim kita lebih bagus, tapi ternyata Cina yang lebih bisa memetik kemenangan dari sini. Dan untuk Bahrain, sebenarnya kita tidak kalah ya. Tapi rasanya berbeda, lebih kecewa yang kemarin kalau saya secara pribadi ya, lebih kecewa ketika melawan Bahrain. Karena apa? Karena kita tidak dikalahkan dengan kualitas. Kalau yang sekarang kan China cukup bagus ya, counternya bagus, bagus, mainnya bagus, saya mengapresiasi banget meskipun itu tadi secara kualitas kita sebenarnya di atasnya, tapi China bisa bermain dengan efektif. Dan untuk detail-detailnya mungkin sudah akan ada banyak pundit yang akan membahasnya tentang mungkin barangkali kritikan, masukan. Kemarin juga ada beberapa live reaction dari eh, DPI mungkin atau Jebret Media mungkin itu silakan aja teman-teman dari situ kayaknya masukan dan ulasannya juga sangat menarik. Tapi kalau dari saya berbeda, saya lebih menyuguhkan sudut pandang. Saya akan membahas tentang kali ini ya, saya akan membahas tentang atmosfer pertandingan. Untuk di di babak yang pertama ya, gini, kita itu sebenarnya tidak under control kalau secara emosional. Jadi atmosfer atau ritme pertandingan itu agak out of control sebenarnya. Jadi eh, sepertinya kalau berdasarkan amatan saya, eh, tim kita tidak hanya pemain ya, termasuk mungkin barangkali tim pelatih maupun official itu sangat percaya diri akan memetik angka penuh melawan Cina. Dan itu bisa jadi kekuatan dan juga bisa jadi apa ya? Ibaratnya kalau orang itu bisa keseliu gitu ya. Kalau secara konfidensinya itu bisa mempengaruhi out of control tadi. Artinya out of control itu ada dua sebenarnya. Sebuah tim itu bisa mengalami out of control ketika under pressure, ketika ditekan terus, dan Cina mengalami itu sebenarnya, atau justru sebaliknya ketika terlampau confidence, merasa lebih superior dan kemudian menjadi agresif, tapi agresinya out of control. Jadi secara emosional tidak bisa mengontrol dan tidak bisa mendikte ritmenya. Nah, ini terjadi di tim nasional kita terutama di babak pertama. Nah, di babak kedua mulai lebih bisa mengontrol. Masuknya Tom Hai juga cukup memberikan andil ya. Ini di luar tentang dia menyumbangkan 1 gol. Tapi pemain seperti Tom Hai ini kalau di timnas Indonesia itu yang bisa mengontrol ritme itu, kalau saya amati itu ada 3, tapi teman-teman nanti boleh menambahkan ya kalau berdasarkan pengamatan saya ya, yaitu ada Tom Hai, Jay Itzes, sama Kelvin Verdong. Itu bisa mengontrol ritme dan tidak mudah untuk out of control. Nah, sementara di setengah babak pertama kita out of control. Artinya bukan out of control yang under pressure ya. Kalau Cina sebenarnya beberapa kali out of control di under pressure, tapi karena dia unggul lebih dulu di babak pertama, bahkan dia sudah unggul 2-0, maka dia lebih memilih low block dengan bermain bertahan, dan dengan begitu dia justru bisa mengurangi out of control. Jadi mereka memang di pressing, tapi mereka lebih confident karena hasilnya itu sudah dipegang, yaitu 2-0. Itu jauh lebih confidence. Meskipun mereka tidak melakukan penyerangan dan lebih banyak low block bertahan, itu mereka lebih confidence. Ya memang tetap under pressure, tapi under pressure-nya masih tetap under control, tidak membuat emosi mereka bisa didikte di situ. Nah, tapi kita under control atau bisa mengontrolnya itu di babak kedua. Ya masuknya Tom Hai cukup punya peran ya, berdasarkan pengamatan saya. Dan tadi saya bilang tentang ada 3 pemain yang punya personality lah ya, yang lebih kuat untuk mengontrol emosi, mengontrol ritme, membentuk atmosfer. Itu adalah Jay-Zes, Kelvin Verdong, dan satu lagi Tom Hai. Nah, itu yang
bisa menciptakan ritmenya. Nah, sayangnya di tim kita itu cuma 3 itu, kalau berdasarkan pengamatan saya ya, cuma 3 itu. Artinya yang lainnya itu lebih mudah untuk out of control. Bukan lebih mudah ya, artinya lebih punya potensi untuk out of control. Meskipun kemudian berusaha mengontrol lagi, tapi tetap pada kondisi-kondisi entah itu tertekan atau dalam kondisi overconfident dan melakukan agresi penyerangan itu mereka out of control. Tapi beda banget dengan J.Itzes, Tom Hai, dan Kelvin Verdong. 3 orang ini masih under control terus dan bisa mengontrol ritme pertandingan. Hanya saja kalau misalnya di lapangan itu satu tim itu kan 11 ya. 3 lawan berapa itu berarti? 3 lawan 8 ya, 3 ya di luar penjaga gawang lah ya, di luar penjaga gawang. 3 lawan 7 lah. 3 lawan 7 itu ya jelas yang 3 ini untuk mempertahankan atmosfer kadang-kadang juga enggak bisa ya, karena 3 lawan 7 jelas yang memungkinkan kalau secara kuantitas membentuk atmosfer itu yang jumlahnya 7. Yang 3 ini hanya sesekali aja bisa menarik kembali ritmenya, bisa membentuk kembali ritmenya. Tapi lama-lama kan juga masih kalah juga dengan 7 pemain yang lain ini. Nah, ini yang terjadi di tim nasional kita. Dan lebih parah lagi terjadi di babak pertama, tapi di babak kedua jauh lebih under control selain juga karena sudah adaptasi ya, sudah ada adaptasi di situ, juga ada masuknya Tom Hai tadi itu yang sangat berperan. Nah, kalau kita mau iseng-iseng membandingkan ya, berkenaan dengan pembentukan ritme, mempertahankan ritme, atmosfer, kita bandingkan dengan Jepang aja misalnya ya. Ya memang nggak apple to apple, tapi kita membandingkan Jepang dalam satu aspek itu yaitu tentang kontrol. Jepang itu sebenarnya kalau ngomong agresi, permainannya sangat agresif. Apakah Jepang tidak bisa out of control? Bisa. Kadang-kadang juga out of control. Tapi masalahnya, jumlah pemain yang bisa mengontrol kembali dan mengembalikan ritme itu lebih besar di Jepang. Artinya, ketika yang bisa under control seperti Tom Hai, J.Itzes maupun Kelvin Verdong sekali-kali mereka juga bisa lepas ya, tidak bisa sesekali kayak orang keselio sedikit gitu ya dalam 1-2 menit dalam sekali waktu gitu, tapi kemudian bisa mengembalikan ritmenya kembali. Nah, di Jepang pun juga mengalami hal seperti itu, tapi masalahnya pemain mereka yang under control itu sebagian besar yang bisa mengontrol atmosfer, mengontrol ritme itu sebagian besar. Makanya kenapa Jepang tidak begitu terlalu bermasalah dengan manuver atau pola yang dilakukan oleh pemain Bahrain maupun oleh para supporternya ketika Jepang bermain di kandangnya Bahrain. Ini beda dengan Australia. Australia masih kepancing. Ketika bermain di kandangnya Australia, Australia kepancing dengan manuvernya pemain-pemain Bahrain. Dan akhirnya itu berbuah keunggulan buat Bahrain. Nah, artinya ketika dibandingkan dengan Australia maupun Arab Saudi, permainan kita masih bisa mengimbangi karena yaitu tadi, 3 tim ini, Indonesia, Australia, maupun Arab Saudi itu sama-sama punya agresivitas yang bagus, tapi agresivitasnya tidak under control se-under control tim Jepang. Jadi tidak menguasai emosi itu seperti pemain Jepang. Itu perbedaannya. Nah, ini yang perlu dikelola ya. Meskipun sebenarnya juga ada faktor pemain-pemain muda juga ya, tapi saya pikir dengan pengalaman yang banyak, dengan jam terbang yang tinggi, pemain muda maupun pemain tua itu tetap bisa melatih diri ya untuk mengontrol ritme, mengontrol emosi, dan kemudian bisa mengontrol emosi tim. Jadi bayangkan kalau tidak hanya Tom Hai, tidak hanya Kelvin Verdong, dan tidak hanya J.Itzes yang punya keahlian itu, misalnya nambah 5 aja kemudian separuhnya lah ya di luar penjaga gawang, itu bisa mengelola itu, bisa mengontrol emosinya, itu kejadian seperti di babak pertama mungkin akan sedikit lebih diminimalisir. Artinya agresinya itu agresi yang tidak under control sebenarnya, tapi ada overconfidensi, ada keinginan untuk menciptakan gol
mungkin gol secara cepat. Pokoknya pingin menciptakan gol karena confident dan karena mungkin dianggap si China ini masih di bawah tim Indonesia, sehingga overconfidence itu pada akhirnya juga bisa dimanfaatkan oleh China. Meskipun China under pressure, tapi under pressure-nya itu akhirnya juga membuat ibaratnya orang itu jadi mengantisipasi ya. Artinya bermain sangat hati-hati, dan kemudian ketika ada kesempatan untuk counter, itu counternya juga begitu cepat. Jadi mengandalkan counter banget memang pemain-pemain Cina. Kalau sama-sama menyerang mungkin bisa jadi bisa imbang, atau mungkin bahkan kita bisa menang kalau sama-sama menyerang. Tapi karena China ini bermain sangat hati-hati, dia bisa atau mereka bisa memanfaatkan agresivitas yang tidak terkontrol itu dari tim Indonesia, agresivitas yang karena dipengaruhi oleh overconfidence. Itu ulasan saya kalau dari sudut pandang saya ya, dengan keilmuan psikologi. Jadi kalau tadi ada yang berkomentar di video saya sebelumnya, ini pengamat bola mana lagi ngomong soal tumbal-tumbal. Nah, itu soal metafor aja ya. Artinya gambarannya memang seperti itu. Kalau ngomong dengan bahasa teknis atau bahasa matematis, bahasa ilmiah, ya mungkin pembahasannya akan kurang begitu segar gitu ya. Jadi itu hanya penggunaan metafor, hanya ngomong soal hitung-hitungan peluang dan bagaimana caranya salah satu tim di antara dua tim terlemah, yaitu China atau Indonesia, yang akan dijegal. Tapi penjegalan tersebut pada akhirnya ketika seluruh pertandingan sudah dilakukan akan menjatuhkan dua-duanya. Artinya apa? Dua-duanya tetap bertahan di dua posisi terbawah. Dengan demikian Bahrain akan masuk di 4 besar. Itu yang saya maksud kemarin. Jadi kalau mau dibilang saya sebagai pengamat, nggak cocok ya, karena saya suka aja, karena saya support tim nasional Indonesia. Saya suka ketika tim nasional kita semakin bertambah bagus, dan inilah yang membuat saya akhirnya bikin konten-konten ini untuk memberikan support dan untuk memberikan kontribusi ya dari sudut pandang keilmuan saya sebagai psikolog di permainan sepak bola. Oke, demikian dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga di pertandingan yang akan datang kita lebih bisa menunjukkan performa dan belajar dari pengalaman ini ya. Terutama berkenaan dengan bagaimana membuat pemainnya lebih banyak yang bisa, kalaupun tidak semuanya ya, lebih banyak yang bisa mengatur ritme, membentuk atmosfer, dan akhirnya mengontrol permainan. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.